Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Elistiawan, NIM 211055400044, kelas Ilkom B semester 3, dan teman saya. Dan saya Weni Karisma Putri dengan NIM 2110555400032. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori perbandingan sosial. Nah, apa itu teori perbandingan sosial? Kruglanski dan Myceles, Kaplan dan Stiles 2004 mendefinisikan perbandingan sosial sebagai penilaian komparatif mengenai stimulus sosial pada dimensi tertentu. Festinger mengajukan teori proses perbandingan sosial untuk menjelaskan perbandingan komparatif yang berhubungan dengan opini dan kemampuan seseorang. Festinger 1954 mengatakan bahwa individu termotivasi untuk membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain yang spesifik atau umum untuk menilai sebuah situasi sosial mereka sendiri. Arah perbandingan sosial. Arah dari perbandingan sosial dapat menunjukkan motif dari orang yang membuat perbandingan sosial terhadap dirinya sendiri. Ada perbandingan ke bawah adalah perbandingan terhadap orang lain yang performansi atau hasil yang ditunjukkan lebih buruk dibandingkan dengan si pembanding. Sehingga perbandingan ini lebih bertujuan untuk memperkaya diri melalui peningkatan evaluasi diri. Dan ada perbandingan ke atas, yaitu dengan tujuan untuk pengembangan diri cenderung dilakukan oleh individu dengan self-esteem yang tinggi. Namun, perbandingan ini dapat memiliki efek negatif seperti frustasi, kecemburuan, kekerasan, dan munculnya perasaan rendah diri. Hal tersebut akan muncul ketika individu merasa bahwa mereka kurang mampu mengendalikan peningkatan posisi mereka. Festinger 1954, Kaplan dan Stiles 2004. Dorongan untuk mengevaluasi opini dan kemampuan. Asumsi dasar yang mendasari teori perbandingan sosial adalah terdapat suatu dorongan untuk mengevaluasi opini dan kemampuan seseorang. Seseorang butuh untuk menentukan apakah opininya telah benar dan untuk memperoleh penilaian yang akurat mengenai kemampuan mereka. Sumber evaluasi. Orang-orang yang mengevaluasi opini dan kemampuan mereka dengan membandingkannya terhadap opini dan kemampuan orang lain dilakukan ketika alat non-sosial tidak tersedia. Pilihan seseorang dalam melakukan perbandingan. Kecenderungan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain mengurangi pertentangan antara opini atau kemampuan seseorang dengan peningkatan yang dilakukan orang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi perubahan kemampuan ketika dibandingkan dengan opini, yaitu terdapat tekanan tanpa tujuan ke atas di mana kemampuan tidak muncul dalam kasus opini. Lalu ada tekanan faktor non-sosial yang dapat membuat seseorang sulit atau tidak dapat mengubah kemampuannya, namun faktor tersebut tidak ditemukan untuk opini. Dorongan menuju kesatuan. Berbagai faktor yang meningkatkan pentingnya suatu kelompok sebagai pembanding terhadap opini atau kemampuan akan meningkatkan dorongan menuju kesatuan mengenai opini atau kemampuan tersebut. Yang pertama, dorongan menuju kesatuan opini dan kemampuan akan bervariasi sesuai dengan kekuatan atraksi dari suatu kelompok. Yang kedua, tekanan menuju kesatuan bervariasi terhadap relevansi opini atau kemampuan kelompok. Yang ketiga, kecenderungan untuk mempersempit rentan perbandingan menjadi lebih kuat ketika opini atau kemampuan orang-orang sangat berbeda dengan opini atau kemampuan seseorang, serta juga berbeda dengan atribut yang konsisten mengenai perbedaan tersebut. Implikasi teori. Fokus dasar teori perbandingan sosial yang diajukan oleh Festinger adalah evaluasi diri, yaitu cara seseorang menilai kelayakan kemampuan opini dan emosi yang dimiliki. Menurut Bibungs dan kawan-kawan dalam penelitiannya mengenai arah perbandingan ke atas atau ke bawah, menemukan bahwa kedua arah perbandingan tersebut tidak secara intrinsik memiliki hubungan terhadap afeksi. Menurut Wheeler dan Meigs,
memperlihatkan bahwa untuk perbandingan dengan orang yang berada di tingkatan yang sama atau relatif. Menurut Strickhauser dan Zell, mempertajam temuan mengenai arah dari perbandingan sosial. Kedua arah perbandingan secara signifikan mempengaruhi evaluasi diri dan reaksi afeksi, namun efek dari perbandingan sosial lebih kuat secara signifikan daripada perbandingan dimensional. Menurut Thornton dan Raworth, menyatakan bahwa salah satu potensi konflik pada individu dapat berupa evaluasi dalam bentuk seberapa baik individu tersebut dalam melakukan sesuatu dan juga merasa baik karena hal tersebut. Individu cenderung untuk menghindari perbandingan dengan arah ke bawah ketika perbandingan tersebut melibatkan sifat-sifat negatif yang dibandingkan dengan sifat-sifat positif. Teori perbandingan sosial ini juga sangat berkaitan dengan dorongan untuk mengevaluasi perilaku dalam kelompok, sehingga implikasi teori ini berkaitan erat dengan formasi kelompok dan dinamika kelompok. Alasannya yang pertama karena perbandingan dapat dilakukan hanya dalam kelompok. Selain itu, dorongan evaluasi diri juga dapat menyebabkan seseorang untuk menjadi anggota kelompok dan berasosiasi dengan anggota kelompok lainnya. Yang kedua, kelompok yang menyediakan kepuasan adalah kelompok yang memiliki opini yang paling dekat dengan opini anggotanya atau orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, individu akan lebih tertarik terhadap kelompok yang memiliki opini yang serupa dan akan cenderung untuk meninggalkan kelompok apabila kelompoknya memiliki opini yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok teori perbandingan sosial. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Winnie Karisma Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.